Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farida Dwi Fitri. Saya dari kelas TRKJJ 3A dengan NPM 24763028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pilar 2 dan 4 menggunakan aplikasi Revit. Dan video ini merupakan tugas video dari Bapak Ranto dengan mata kuliah Building Information Modeling atau BIM. Oke, kita mulai saja dengan pembuatan pilar kedua. Pertama kita bisa milih family dan kita klik new. Kita pilih kita mau menggunakan tipe yang apa. Kita gunakan matrix structural foundation. Oke. Sekarang kita ada di ref level dan kita mau import CAD ya. Nah, di sini kita import CAD untuk yang pilar kedua. Import CAD lalu kita bisa pilih current view only, terus import unitnya kita pilih meter, kemudian open. Dan kita klik left, terus import CAD lagi. Tapi yang ini current view only nya dimatikan, parameternya tetap sama, meter, kemudian OK. Kita munculkan lagi. Lalu kita bisa panjangin garis sumbunya. Ini sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian kita mulai membuat kepala pilarnya. Kita bisa pakai garis bantu dulu. Dari titik awalnya sampai ke titik selanjutnya. Kemudian kita lanjut buat create model lain lagi. Kita bisa milih pick yang itu. Jadi kita pick semua bagian kepala pilarnya, jangan sampai salah. Semuanya kita pick. Kemudian udah escape, kita blok, kita copy, turunin ke garis bantu yang di bawahnya. Nah, itu. Kemudian kita ke menu, blend. Kita pick semuanya. Pick semua garisnya. Ini karena kita berada di top, jadi kita pilih garis yang bagian top. Kemudian kita pindah ke bagian base. Kita klik kepala pilarnya yang bagian base.
Kita zoom saja kalau merasa susah. Kemudian kita klik centang. Kita lihat hasil 3D-nya, apakah sudah jadi hasil model pertamanya. Nah, jadi kita bisa panjangin seselera kita biar lebih mudah. Saya pilih menu shade. Kita shade juga. Kita pilih garis tengah, sumbu titik acuan, kita pindahkan ke ini potongannya, craft level. Oke, terus kita pilih craft level. Pasti sudah muncul, ternyata sudah. Sekarang kita tinggal melihat ukurannya, berapakah ukurannya. 27500. Kita geser sedikit, terus kita create model line, kemudian kita pick, kita tulis offsetnya 27500 bagi 2. Terus kita pick garis sumbu asnya untuk 2 sisi, kemudian kita pilih 1000 karena baloknya itu lebarnya 2000. Kemudian kita align sini patokannya, terus garis itu kita patokannya ini, garisnya sini. Kemudian kita bisa mirror. Oke, kita bisa klik annotate apakah ukurannya sudah benar. Oke, itu sudah benar ya. Kita bisa cek 3D nya. Kalau kita ingin memunculkan kembali denah yang dari AutoCAD-nya itu, kita bisa klik VV atau VG. Kita lanjut membuat bagian kepala pilarnya yang di tengah. Kita pakai titik acuan yang pertama. Kemudian kita pindahkan lagi. Pindahkan ke sini. Sudah jadi, kemudian kita align lagi patokannya di mana, terus garisnya mana, tuh. Seperti itu. Oke. Kita bisa cek di 3D-nya ya. Kita live 3D. Sudah masuk ya. Oke. Kita bisa pilih menu front. Kita import CAD lagi karena di front kita belum import CAD. Pilih terus oke, munculkan.
kita mulai membuat ini. Kita pit garisnya, jangan sampai salah. Lanjut dengan menempatkan baloknya ke sumbu tengah. Terus kita bisa lihat di ref level, kita align garis patokannya itu, kemudian itu. Oke, kita cek di 3D. Nah, udah jadi. Kita balik lagi ke front, kita mau buat pilar yang satunya, balik pilar yang satunya. Kita pick garisnya ya, pick semua. Kalau tidak bisa di pick, kita pakai buat garis manual. Lalu kita buat garis bantu untuk titik acuan. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat titik acuan, cuman gunakan saja cara yang termudah, yang mempercepat pekerjaan kalian. Oke. Klik titiknya, titik acuannya, terus kita pindahkan ke titik acuan yang di bawahnya. Oke, masuk. Ini kita hapus dulu titik acuannya di garis bantunya. Terus kita cek di ref level. Nah, kita align, klik, klik. Setelah itu kita mirror. Nah, kita bisa cek di 3D apakah itu jadi. Nah, itu udah jadi. Cek kita frontnya, oke, kemiringannya sudah. Kita balik lagi ke left, kita akan membuat file capnya ya. Kita hapus dulu ini. Klik garis file capnya. Oke, setelah itu kita move, pindahkan. Level kita buat acuan garis bantu untuk menempatkan file capnya itu sebesar apa. Kita cek ukurannya 8400. Kemudian kita cek LC-nya sekalian saja ya. Oke. Kita create model line, kita buat garisnya 450, kemudian kita geser. Oke, pas.
Kemudian kita buat titik acuannya lagi, geser sana. Oke. Terus kita cek notasinya apakah sudah pas. Oke, ukurannya udah benar ya. Kita lanjut membuat LC-nya. Dan sampai keliru ngekliknya. Oke, please kita move. Kita move ke sini. Benar, taruh situ. Kemudian kita cek di ref level. Nah, garisnya sudah ada. Tinggal kita buat garis bantu untuk menempatkan LC-nya. Kita create model line, kemudian kita buat garis sepanjang 100. Oke, terus kita tarik modelnya 100. Oke, terus kita buat lagi garis bantu. Tadi lupa dihapus ya garis bantu sebelah sana. Buat 100 lagi, hapus dulu garis bantunya. Oke, kita tarik modelnya. Oke, kita hapus garis bantunya. Kita klik dari sini ke sini. Ya, nah ukurannya sama ya dengan gambar AutoCAD-nya. Nah, nggak bisa ini, kita hapus aja karena tadi yang nggak bisa dipindah ini. Kita buat yang baru. Oke, nice. Oke ya, udah jadi ya. Ini kita bisa hapus nih garis bantu yang sudah tidak diperlukan sebenarnya. Karena kita mau buat apa, properties dulu ya, atau tapi lebih baik kita hapus aja dulu, mengganggu pemandangan. Oke, tampak depannya oke, tampak sampingnya oke, 3D-nya oke. Kemudian kita mau buat properties. Propertiesnya ini kita buat namanya panjang pile cap, panjang LC, sama panjang abutment. Ini kita cek 3D. Nah, udah pas ya. Oke. Oke ya, sudah. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan pilar keempat. Stepnya sama seperti yang pilar kedua. Stepnya sama sih, cuman beda ukuran pilarnya aja. New, kita pilih family new, terus pilih matrix structural foundation,
lalu kita open. Oke. Sama kita import cat di Reflevel. Kan jangan lupa pilih checklist current view only nya, parameternya pilih di bawah komentar. Jangan lupa pilih filenya yang pilar 4, lalu open. Terus kita masukkan filenya. Setelah itu kita panjangkan. Oke, panjangin. Kita import cat lagi yang di left, cuman beda current view only nya dimatikan. Caranya sama, kita bikin garis bantu terlebih dahulu. Dari titik awal ujung, kemudian titik yang kita tuju yang untuk itu kita buat model kepala pilarnya dulu. Create, terus kita buat model line, kemudian kita pick garis kepala pilarnya. Kita blok. Setelah itu kita copy dan pindahkan ke titik acuan yang bawah. Setelah itu kita masuk ke create blend, kita pick untuk bagian topnya yang atas. Oke. Kemudian edit base, kita pilih titik acuan yang bawah. Checklist dan kita shaded. Oke, kemudian kita move. Oke, titik acuan yang bawah. Oke. Nah, kesalahan kita ulangi. Kemudian kita cek di Reflevel, tidak, kita cek di 3D dulu. Oke, kita panjangkan, kita shaded. Saya di mana? Ada garis apa ini? Kita hapus dulu garis-garisnya. Kan muncul dari mana ya? Terus kita hapus ini garis yang tidak membantu. Nah, kita
mulai dengan mulai lagi, kita klik model line. Nah, extrusion ya sih, kita extrusion langsung ya, extrusion. Terus kita klik titik acuan yang pertama untuk bikin kepala pilar yang di tengah. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru hasilnya tidak akan bagus ya. Kemudian kita move, kita tempelkan pada bagian itu ya. Oke, hasilnya ada dua, yang satu untuk yang tengah, kemudian yang satunya untuk kedua sisi. Kita atur dulu, kita geser. Kita panjangkan garisnya. Panjangkan garisnya, lalu kita masukkan ukurannya. Ukurannya sama dengan 27.500 bagi 2. Bentar, kemudian kita klik sumbu asnya, klik. Oke, sama kan ukurannya ya, sama. Dan kita bikin titik untuk pilar yang tengah yang lurus ya. Oke, harus tempatkan itu align ke samping. Oke, align di sini. Oke, kemudian mirror. Oke, kemudian yang itu yang tengah, kepala pilar tengah align. Oke, align. Oke, nah, sekarang kita cek 3D nya. Kita cek front, kita oke, kemiringannya udah dapat. Terus kita import cat lagi. Kita cek in dulu apakah udah benar ukurannya, kita lupa tadi. Cuma oke, benar ukurannya segitu, pas. Kita ke front, waktunya kita import cat. Insert, import cat, kita pilih pilar 4, open. Oke, extrusion, kita pick ya, semuanya pick. Yang tidak bisa di pick kita buat manual ya, enter. Kita shade dulu, terus kita move, tempelkan pada sumbu as. Oke, lalu kita ke level, terus align semuanya. Kemudian kita cek ke front. Nah, kita lanjut membuat yang pelek selanjutnya. Kita pakai create extrusion, kita pilih bulk selanjutnya. Caranya sama, masih seperti yang membuat pilar 2 tadi. Sini pakai garis manual ya. Terus kemiringannya juga pakai garis manual. Aduh. Oke. Nah, kalau ada kesalahan kayak seperti ini, kita zoom in. Nah,
agar pas. Lanjut, kita bikin garis bantunya. Oke, semen atas, oke, kemudian block and move. Titik acuannya agar mempermudah kita pakai yang paling ujung, kemudian kita tempelin ke yang paling ujung lagi, klik. Nah, pas. Ini hapus garis bantunya, kita align sini. Kemudian kita mirror. Sebenarnya ini semua pilar 2 dan pilar 4 itu sama saja, cuman beda ketinggiannya. Oke. Kita ke left, kita mau buat file cap, melakukan extrusion. Kita pick line yang file capnya. Oke. Karena sudah mulai terbiasa dengan kedua, ke pertama dan ketiga, jadi pembuatan pilar keempat ini lumayan mudah. Kita cek ukuran parketnya. Oh, ternyata sama saja ya semuanya. Tetap sama. Iya, sama semua. Kita bikin garis bantu, pilih pas di tengah, tepat di tengah 150, lalu kita align ke sana. Oke, kita hapus garis bantunya, lalu kita buat garis bantu lagi sepanjang 450. Kemudian kita tarik modelnya. Kita hapus. Kemudian kita ukur. Jangan lupa untuk mengukur. Kita beri annotate. Oke, sama ya seperti yang AutoCAD. Kemudian langkah terakhir kita membuat LC. Klik semuanya yang bagian LC yang sampai selip. Checklist, kemudian kita move, kita ambil sumber dari tengah, acuannya, kemudian kita tempelkan ke yang tengah juga. Kemudian kita lihat di ref level. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita buat garis bantu sepanjang 100. Apa dia tidak mau ya? Sebentar. Kita ulang. Tidak usah panik. Jangan panik. Pasti bisa. Nah, tuh bisa, oke. Kemudian kita tarik sampai ke titik acuannya. Nanti bisa kali ya. Kita hapus titik acuannya, kita hapus. Terus kita buat yang di sebaliknya. Sama juga 100. Kita tarik ke sana, acuannya 100. Oke, kita hapus itunya, garis bantunya. Kemudian kita annotate lagi. Apakah ukurannya sudah sama? Oke, ukurannya sama ya. Jadi berarti ini udah lumayan fix. Untuk memastikan lagi benar kan? Oke.
fiturnya sudah ada, 3D-nya oke. Dia jauh lebih pendek daripada yang pilar-pilar sebelumnya. Kita hapus aja garis bantunya ini. Oke. Lalu kita hilang. Kita bikin annotate lagi yang bagian panjang abutmennya. Oke. Nah, cantik. Oke, jadi kemudian kita akan buat properties. Kita namakan panjang LC, panjang file cap, dan panjang abutment. Oke, setelah itu kita lihat di 3D. Oke, udah namanya. Kita cek Pro-nya oke, 3D-nya oke. Detailnya, graph levelnya oke, fiturnya oke, propertiesnya sudah dinamakan. Oke, udah kelar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Bye bye.